teman-teman juga kok masih belum banyak yang masuk juga. Masih kurang. Baik, saya sudah kirimkan 3 file ya. Ada 1 PPT, 2 PDF. Coba dicek. Sudah ya? Di saya baru terima yang PPT, Pak. PDF-nya, oh ya belum, bentar, masih muter. Oke, Pak, baik, Pak. Bentar. Oke.
Baik, nggak apa-apa, nggak bisa. Masih. Baik, saya share PPT-nya ya. Baik, semuanya. Slide 1 ya, correlation and regression. Untuk ini saya akan gunakan dua-duanya lagi ya, dari buku Blank dan dari buku Montgomery. Nah, sekarang jadi kalau kita mau melakukan regresi, nanti yang saya kirim itu mudah-mudahan siang nanti bisa masuk. Itu bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan korelasi? Korelasi di antara dua variabel-variabel X dan Y. Nah, biasanya kita kan mau menghubungkan. Kemarin itu kita sudah belajar desain eksperimen, jadi ada respon, ada variabel-variabel ya, atau perlakuan. Perlakuan itu bisa dianggap sekarang sebagai variabel. Jadi Y sebagai respon, X sebagai variabelnya. Variabelnya kalau satu faktor seperti kemarin kandungan kapas ya. Kemudian ada level-levelnya. Nah, di sini juga bisa dibuat hubungannya. Kalau desain eksperimen kemarin menggunakan ANOVA, kita hanya tahu level mana yang berpengaruh secara signifikan.
Atau kalau kita punya 2X ya, kemudian setiap X mempunyai level-level, maka kita juga bisa mengetahui level dari X1 ataupun X2 ya, yang punya pengaruh. Karena kita bisa lihat mungkin dari 3 level untuk faktor X, hanya 2 yang memberikan perbedaan. Yang satu lagi sama saja dengan yang lainnya misalkan. Nah, kita hanya bisa melihat ada pengaruhnya tidak kan? Jadi kalau p-value-nya lebih kecil dari 0, H0-nya ditolak, H1-nya yang diterima, katakanlah begitu, maka berarti ada pengaruh dari perlakuan itu, kan? Faktor itu. Nah, tapi seberapa besar pengaruhnya itu? Nah, kalau untuk mengetahui seberapa besar, kita gunakan regresi. Tetapi kita juga bisa mengestimasikan apakah ada korelasi di antara 2 variabel. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ya, lakukan uji korelasi dulu sebelum kita melakukan uji pengaruh-pengaruh seperti kemarin itu ya. Jadi one way ANOVA, two way ANOVA, desain eksperimen 1 faktor, desain eksperimen 2 faktor. Nah, di sini misalkan kan hubungan antara IQ dengan pencapaian akademik. Kemudian merokok dengan kanker paru-paru. Temperatur apakah mempengaruhi kekuatan? Maka kita mendapatkan 2 hal dari korelasi ini kan ya. Apakah ada hubungan? Kemudian seberapa kuat hubungan? Hanya itu saja ya. Tapi tidak berbicara kalau misalkan ada X1, X2 itu belum. Kita hanya ada hubungan atau tidak. Seberapa kuat. Nah, kita mau lebih jauhnya dengan regresi menunjukkan seberapa kuat. Tetapi secara umum kita bisa melihat ada hubungan atau tidak antara IQ dengan pencapaian akademik, merokok dengan kanker paru-paru, temperatur dengan kekuatan. Nah, di sini contohnya kan kita ingin melihat apakah ada tadi itu hubungan semuanya tadi, maka kita buat scatter plot. Ya. Scatter plot pakai graph itu kan bisa ya. Nah, di sini ada katakanlah mahasiswa nomor 1 sampai 10, kemudian dia punya data nilai-nilai matematikanya, fisikanya, dan musik. Terus sekarang mau dilihat, dihubungkan. Nah, fisika dengan matematika. Kemudian musik dengan matematika. Seperti ini. Ada hubungan ya, ada korelasi antara matematika dan fisika. Jadi kalau nilai matematikanya tinggi, fisikanya juga tinggi. Kalau musik ini acak. Ya. Jadi belum tentu. Ya. Tidak kelihatan kan hubungannya. Kalau di sini ada garis lurus gitu kan. Sehingga scatter diagram ini bisa diwakili oleh contohnya. Nah, seperti ini. Jadi dia mengkelompok, terus kita bisa menyatakan, oh ini kecenderungannya naik. Yang seperti ini juga masih bisa. Jadi ini ada garis yang mengestimasikan hubungannya ya, tapi pasti tidak terlalu kuat. Apalagi kalau seperti ini dipaksakan ya sebetulnya. Nah ini kalau hubungannya semakin besar X, semakin besar Y. Nah kita lihat juga kalau garisnya dengan titik-titik pengamatannya itu dekat, pasti dia mempunyai sudut ya yang lebih besar. Jadi ini lebih terjal. Yang berikutnya lebih landai. Semakin dipaksakan akan semakin landai sudutnya. Ini kalau hubungannya berbanding terbalik. Seperti ini. Nah kemudian
Apa gunanya scatter plot? Ya, dia memberikan perkiraan analisis seperti apa, kemudian membutuhkan analisis kuantitatif. Jadi dengan angka-angka. Jadi tidak bisa hanya ngomong trennya saja. Gitu ya. Nah, dari hubungan tadi, kalau ada, maka kita bisa menyebutkan adanya koefisien korelasi. Menunjukkan kekuatan dari hubungan. Hanya kekuatan ya. Antara dua variabel ya. Nah, tapi hubungan lebih detailnya, ya, seberapa besar pengaruhnya, itu belum bisa ditunjukkan dengan korelasi ini. Nah, di sini kita lihat rho, ya, notasinya rho topi, berarti dia merupakan estimasi sebetulnya, ya, bukan perhitungan sebenarnya, karena diambil dari sampel. Kemudian dinyatakan oleh R dengan perhitungannya seperti ini. Nah, secara umum nilai rho itu yang sebenarnya tidak tersedia sehingga harus diestimasikan lewat sampel. Dengan nilainya yang digunakan adalah R. Nah, R itu antara -1 dan +1. Antara -1 dan +1. Nah, di sini kalau positif itu seperti apa, negatif seperti apa, kalau 0 tidak ada. Berarti kalau garis lurus sejajar dengan sumbu X itu korelasinya tidak ada. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat semakin besar ya, semakin mendekati 1 atau kalau bisa 1, maka hubungan itu adalah kuat. Tapi bisa hubungannya itu berbanding terbalik ya, kalau ke arah negatif. Nah, ini sekarang dijelaskan lagi contohnya, contoh yang tadi itu ya, yang tadi. Jadi kalau seperti ini hasil pengamatannya, kemudian garisnya diperkirakan seperti ini, maka ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara X dengan Y. Sangat positif. Ini sedang, ini lemah. Kemudian yang untuk negatif kebalikannya sama saja ya. Nah, ini ada contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, dicoba ya. Jadi masuknya saya akan tunjukkan. Coba dibuka Minitab-nya. Baik, jadi lihat di grafik, ya. Kemudian ada scatter plot. Ada scatter plot. Kita gunakan, di sini ada, dia membuat garis estimasinya juga bisa, kemudian titik-titiknya dihubungkan. Ya. Kemudian pakai grup dan sebagainya, kita kan sederhana, kita pakai simple saja. Permisi Pak. Ya, kelihatan, nggak muncul? Iya nggak muncul Pak, mengintipnya. Ya, bentar.
Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya ulang lagi ya. Dari grafik, kemudian scatter plot. Pakai yang simple. Nah, masukkan Y sama X-nya. Kemudian lain-lainnya ini nggak penting. Kalau sudah di-oke-kan aja. Bisa ya? Sampai ke saya stop yang ini. Nah, di PPT-nya kan PPT 12 ada hasilnya ya. Atau masuk ke statistik, basic correlation, basic statistik dan correlation. Statistik, basic statistik, ada correlation. Nah, pasang aja variabelnya apa. Optionnya pakai percent correlation, namanya korelasi Pearson. Ya. Bisa kan ya, nggak usah saya show-kan basic statistik, kemudian correlation. Nah, di slide 13 ada hipotesisnya ya. Seperti biasa, hipotesanya H0 selalu dianggap tidak ada dulu korelasinya ya, yang biasa itu seperti itu. Tidak ada perbedaan. Alternatifnya rho tidak sama dengan 0. Jadi H0 dengan kata-kata tidak ada korelasi antara matematika dan musik. H1 ada korelasi. Nah, dengan p-value yang lebih besar dari alfa, yang 0,711, kalau kita gunakan alfanya 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak. Dengan level signifikan atau alfa sebesar
5%. Nah, ini 13, nah di 14. Di 14 ada kata-kata abuse, jadi penyalahgunaan ya dari korelasi. Nah, penetapan dari suatu korelasi antara Y dan X tidak menunjukkan sebetulnya ya variasi di X disebabkan oleh variasi di Y. Tidak harus seperti itu. Nah, kemudian ada variabel ketiga yang mungkin mengganggu ya, menyebabkan baik kedua-duanya X dan Y bervariasi. Jadi di sini korelasi tidak menentukan hubungan sebab akibat. Jadi kita harus menggunakan regresi kalau mau melihat adanya hubungan sebab akibat. Ada seorang dosen di teknik mesin sini ya, bukan spesialisnya di bidang statistik, ya mungkin pernah belajar gitu. Dia membimbing mahasiswa S2-nya itu membuat hubungan antara dua respon. Jadi katakanlah Y1 fungsi dari X1, kemudian yang satunya Y2 fungsi dari X2. Ya. Jadi katakanlah apa? Kalau yang gampang apa kekuatan? Ya, kekuatan tarik, ya. Apakah dipengaruhi oleh tekanan? Kemudian apakah dipengaruhi oleh butir-butir kristalnya? Nah, dia kemudian menghubungkan. Bukan. Y1 kekuatan tarik, Y2 misalkan apa karakter yang selain kekuatan tarik yang biasa digunakan apa? Kekerasan, Pak. Oh ya, kekerasan. Ya, betul. Kekerasan ya, sama-sama fungsi dari temperatur dua-duanya. Nah, kemudian dia menghubungkan kekuatan dengan kekerasan. Kekuatan dan kekerasan. Membuat persamaannya. Nggak bisa. Lihat korelasi mungkin boleh ya. Lihat ada hubungan tapi tidak sampai hubungan sebab akibat. Jadi kalau dibuat scatter plotnya dan dihitung rho-nya atau R-nya, ya. Anunya ditolak misalnya. Jadi ada hubungan. Tapi kita tidak bisa menyebabkan bahwa ini naik karena disebabkan ini. Nggak bisa. Hanya ada aja hubungan. Bisa dihubungkan. Nah, untuk melihat bahwa Y dengan, berarti itu kan yang satu dijadikan X kan. Y2-nya mungkin jadi X. Padahal dua-duanya hasil pengukuran itu. Nah, kalau Y1 fungsi dari temperatur, itu kita nanti bisa melihat seberapa besar pengaruh dari temperatur. Itu bisa ya dihubungkan. Nah, bertahun-tahun dia bimbing seperti itu. Dan suatu saat saya diminta uji, saya bilang, loh, ini kan nggak boleh. Ini hanya korelasi menunjukkan aja trennya seperti apa. Tetapi bahwa hubungan sebab akibatnya tidak bisa. Dan dua-duanya itu hasil ini loh ya, hasil pengukuran. Yaitu Y1 kekuatan tarik, ya. Kalau dirubah temperaturnya, apakah kekuatannya berubah atau tidak. Nah, kita masuk ke regresi analisis regresi. Nah, tujuan dari analisis regresi yang utamanya adalah untuk melakukan atau membuat suatu peramalan atau prediksi. Dengan regresi ini kita bisa memprediksi. Jadi kalau X-nya dinaikkan atau diturunkan, Y-nya itu juga akan naik berapa besar atau turun juga seberapa besar. Jadi di sini kan contohnya memprediksi
kekuatan dari produk dengan menggunakan temperatur prosesnya. Jadi nanti akan muncul persamaan. Nah ini sayangnya belum semuanya. Mungkin yang angkatan 2018 sudah ngambil numerik ya. Di analisis numerik ini diajarkan kan regresi ini. Cuman membuat hubungan gitu ya. Sebetulnya pakai Excel ya keluar gitu ya. Tetapi ya sebetulnya ada analisisnya untuk membuktikan bahwa persamaan itu memang valid. Gitu ya. Jadi persamaan regresi menghitung suatu persamaan prediksi yang dapat digunakan untuk secara matematis memprediksi nilai Y untuk setiap A. Memprediksi nilai Y untuk setiap A. Nah, misalkan di sini ditunjukkan ya. Persamaan regresi, variabel-variabelnya itu apa saja. Jadi ada variabel independen atau bebas, yaitu X, kemudian variabel yang tidak bebas atau variabel respon, yaitu Y. Jadi kalau orang melakukan penelitian-penelitian di ilmu sosial, pertanian, atau apapun juga, mereka selalu menyebutkan kan, variabel-variabel bebasnya apa, variabel tidak bebas atau responnya apa. Kemudian ada satu tambahan lagi biasanya, variabel konstan. Jadi yang lain yang di set konstan, supaya tidak mempengaruhi hasilnya. Hanya ini yang dirubah. Jadi waktu kita melakukan eksperimen harus hati-hati ya, variabel konstannya harus dicatat. Karena ini hanya berlaku nanti persamaan ini di kondisi yang kita tetapkan. Di luar itu sebetulnya nggak berlaku. Jadi ada variabel-variabel konstan yang harus dijaga konstan setiap kali. Nah, kita lihat persamaannya. Jadi contohnya persamaan regresi sederhana itu adalah Y sama dengan A plus BX. Ya. Y sama dengan A plus BX. Bisa juga modelnya itu adalah model kuadratik. Nah, saya langsung aja nanti di blank bisa lihat. Ada persamaan Y sama dengan A kali B pangkat X. Saya sering menanyakan, apa bedanya Y sama dengan A, B pangkat X sama Y sama dengan A, X pangkat B. Mohon maaf ada masalah dengan kamera saya, jadi saya nggak bisa nulis ya. Kalau pakai kameranya laptop nggak terlalu jelas mungkin. Y sama dengan A kali X pangkat B sama Y sama dengan A kali B pangkat X. X pangkat B tadi ya, sekarang B pangkat X. Apa bedanya? Nggak usah lama-lama cari. Buka blanknya ya, buku blank. Buku blank halaman 505, tabel 27.5. Mungkin dibuka juga blanknya. Pak, antara polinomial dan eksponensial, Pak. Lihat di sini aja nanti ya. Lihat di tabel 27.5. Ada jawabannya. Yaitu daripada nanti kita sekarang buku sudah disediakan, maka saya langsung tunjukkan aja. Sudah dibuka. Tabel 27.5 halaman 505. Ya, semoga setelah ini ingat. Terus terang, saya pernah penguji mahasiswa S3. Saya tanya bedanya nggak tahu. S2 lebih banyak lagi. Lihat ya, tabel 27.5. Eksponensial. Y sama dengan A
B pangkat X. Power adalah Y sama dengan A, X pangkat B. Yang suka digunakan biasanya power kan, karena X-nya adalah variabel bebas. Kalau variabel bebas dijadikan pangkat, repot itu. Untuk menyelesaikannya sama-sama. Saya mau tanya, kalau Poisson, termasuk apa itu? Poisson. Dulu sudah saya ajarkan itu. Fungsinya seperti apa? Poisson. Kenapa? Kenapa eksponensial? Iya. Sekarang sudah tahu ya sekarang ya. Kalau X-nya jadi pangkat, eksponensial. Nah nanti harusnya, nah ini nggak tahu 2018 sudah ngambil manajemen perawatan. PBS sekarang ya, nggak wajib lagi. Nggak wajib lagi. Nah, kalau kita belajar perawatan, kita akan belajar reliability kemarin ya. Nah, bab 16 itu eksponensial toh. Nah, kalian masih lupa lagi. Baru sudah kita pelajari situ. E pangkat minus lambda T. Apa contoh kejadian ya, yang berhubungan dengan keandalan yang baru-baru ini terjadi di Indonesia? Hah? Apa? Keandalan, reliability, kehandalan atau keandalan yang terjadi. Yang di rumah-rumah masa nggak baca koran? Mungkin vaksin, Pak. Kapal selam memang boleh. Yang nggak kapal selam, yang di darat apa? Vaksin, Pak, mungkin. Vaksin. Kehandalan itu biasanya dihubungkan dengan manajemen pemeliharaan, maintenance management. Jadi kita harus membuat mesin kita tuh kehandalannya tinggi. Apa artinya kehandalan 90%? Reliability 90%. Ayo, kemarin bab 16 itu sudah kita bahas. Apa artinya? Wah, saya gagal ini ngajar ini. Yakin? Keandalannya 90%. Failure rate-nya coba buka bab 16 sebentar, karena ada hubungannya dengan halaman 291 di tengah, 16.4. Aduh. Solving reliability problems with the exponential. E pangkat minus lambda T. Ada kata-kata di situ kan? Kebaca di tengah itu, halaman 291 16. Keandalan RT adalah probabilitas dari operasi yang sukses untuk paling tidak
untuk waktu T. Jadi kalau keandalannya 90% untuk 800 jam operasi, artinya apa? Dari kalau suatu peralatan ya, bisa kita bilang dari 100 kali dia dioperasikan, 90 kali dia berhasil paling tidak 800 jam. Atau dari 100 produk, 90 produk mampu beroperasi paling tidak 800 jam. Itu keandalan. Jadi mesti ada probabilitas ya, dan juga ada waktu operasi. Nah, kalau keandalan pesawat 90%, apa artinya? Dari 100 pesawat yang dibuat 10-nya meledak. Atau jadi dari 100, nah biasanya tergantung dari apanya. Kalau sampai gagal itu, gagal boleh, gagal take off. Jadi dari 100 kali dia take off, 90 kali dia berhasil, 10 kali. Jadi kalau pesawat dipukul rata nanti 10 nunjuk ke tanah, 90 bisa terbang. Nggak ada yang mau naik pesawat keandalan 90%. Apa sekarang? Yang tahun ini terjadinya. Lihat, tenang, nggak ada yang bahas. Nggak ada yang ribut. Di koran ada. Satunya di Jawa Barat kejadiannya, satunya di Jawa Tengah. Kilang minyak Pertamina di Balongan itu awal tahun kebakaran seperti itu. Yang terakhir Cilacap dan bulan ini toh, dan orang Indonesia tenang-tenang aja. So, kalau orang bule bilang stupid Indonesian, tenang aja, nggak bisa, nggak boleh, itu sudah teledor itu. Nah, kehandalannya berapa plannya itu, kilangnya itu. Itu umumnya kita menggunakan eksponensial, tapi bisa juga pakai Weibull dan lain-lainnya. Nah, statistik itu digunakan untuk hal seperti itu. Nah, kita don't care. Sudah, bayangkan 2 kali jeblok. Tidak ada casualty, dalam arti tidak ada yang mati, memang betul. Itu kelihatan sekali bahwa sangat-sangat rendah apresiasi orang Indonesia terhadap ilmu statistik. Sangat rendah. Dasarnya keandalan itu ya, probabilitas sulit. Jadi mudah-mudahan kalian tahu gitu. Contoh, tenang aja ini. Pesawat terbang itu juga jadi safety untuk mendapatkan keandalan yang tinggi dan sebagainya, yang paling menonjol adalah di aviation, aerospace. Kalau mobil kan gampang aja ya, banyak meledos ya, minggir gitu. Nah, persamaan-persamaannya menggunakan apa? Kenapa eksponensial? Apa maksudnya eksponensial? Gimana grafiknya eksponensial? Semakin lama, lihat-lihat di halaman tuh, di atasnya itu ada halaman 291 itu. Semakin besar nilai T-nya, eksponensial, turun dia kan. Fungsinya yang kita lalu ya, Ft-nya ya. F kecil T, bukan F besar T-nya. Kalau F besar T kan pasti naik toh. Ini. Tapi di sini juga kita lihat. Nah, bagaimana mengenerate persamaan ini? Caranya gitu. Kenapa kok bisa mungkin suatu persamaan linear ya, satunya fungsi pangkat,
Nah, kalau di dunia manufaktur, gaya potong, kekasaran permukaan, kemudian umur pahat, kemudian juga daya yang digunakan, itu semuanya menggunakan fungsi pangkat. Fungsi pangkat. Nah, kita sering melakukan percobaan, kalau benda kerjanya berubah, ya, tidak sama loh ya nanti persamaannya. Tiap benda kerja makanya selalu akan ada proses ya, yang melakukan penelitian untuk setiap macam benda kerja, bahan yang umum dipakai di dunia. Itu ada handbooknya mengenai sifat mampu mesin. Nah, cuman kita di sini nggak gunakan. Baik, saya kembali lagi ke sini. Jadi lihat di bab regresi kita. Jadi paling nggak tuh kita bisa melakukan estimasi dengan menggunakan 3 macam model tadi ya. Nah, ada kuadratik. Kalau kuadratik itu seperti apa? Kuadratik. Lihat di sini modelnya. Y sama dengan A plus BX ditambah CX kuadrat. Kalau Y sama dengan AX kuadrat, apakah itu kuadratik? Nah, Y sama dengan AX kuadrat. Di sini contohkan kan Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Ya kalau A kali X kuadrat ya bukan. AX kuadrat bukan. Kalau A plus BX kuadrat boleh nggak? Atau harus ada derajat pertamanya? Pangkat satunya. BX seperti gambar di sini, PPT di sini ditambah CX kuadrat. Nah, seperti itu ya fungsi-fungsi yang mungkin. Jadi kuadratik mesti ada sederhananya dulu. Sederhananya apa? B kali X pangkat 1, kemudian ditambah C kali X pangkat 2. Begitu ada pangkat-pangkatnya gitu, tapi hanya sampai 2 ya, kuadratik. Kalau dia pangkatnya 3 menjadi apa? Kalau pangkatnya sampai 3. Buka halaman tadi itu dekatnya 505, 504. Apa namanya? Polinomial. Polinomial. Kalau cuma sampai 2 kuadratik, tapi itu juga sebetulnya polinomial. Hanya K-nya cuma sampai 2. Jadi seperti itu loh, kita bayangkan ya, fenomena alam, fenomena proses itu mau dimodelkan pakai apa? Paling nggak seperti ini, di sini ada linear sederhana, ada juga linear berganda nanti ya. Jadi B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 dan sebagainya. Nah, kalau ada interaksi juga boleh. Persamanya mengandung interaksi. X1 kali X2 dan sebagainya. Nah, itu ya yang kita bayangkan. Jadi contoh dari persamaan prediksi ya, di sini ditunjukkan simple linear regression, quadratic, eksponensial, kemudian ada multiple regression yang saya katakan tadi.
Bahasa Indonesianya regresi berganda. Nah, kalau kita kemudian mengembangkan model ini, terus kita harus milih yang mana yang terbaik. Bagaimana caranya? Nah, ini nanti kita pelajari di sini. Selain mengembangkan model persamaan, kita juga akan melakukan pemilihan model dan apa yang kita jadikan sebagai tolak ukurnya. Jelas ya sampai di sini? Di slide berikutnya ya. Jadi prosedurnya kita buat scatter plotnya dulu, kemudian hubungan antara X dan Y lewat korelasi, kemudian kita mengembangkan persamaan regresi yang tepat, proper. Ini ada simple linear regresi. Persamaannya seperti ini ya. Slide 19. Ya. Nah, ada yang disebut dengan nama error. Epsilon I. Error. Buka buku blank halaman 488. Halaman 488. Saya nggak bisa nulis, tapi lihat di buku blank halaman 488 untuk hard copy-nya. Dekatnya yang tadi masih. Ketemu sudah? Ya, sudah dijelaskan kan? Regresi atau suatu teknik statistik atau suatu teknik yang bersifat statistik menentukan persamaan untuk suatu garis atau kurva yang meminimalkan deviasi, penyimpangan di antara data yang diobservasi dan nilai-nilai persamaan regresi. Jadi prinsipnya kita adalah meminimalkan error, meminimalkan deviasi ya, antara YI dengan Y topi I. Jadi YI-nya itu adalah hasil observasi, kemudian Y topinya yang berada di garis prediksinya. Sehingga epsilon I adalah YI dikurangi Y topi I-nya. Itu bisa dilihat di gambar 27.1. 27.1. Jadi di sini dituliskan rumus 27.1 S ya, sama dengan sigma epsilon I kuadrat sama dengan sigma YI dikurangi Y topi I dikuadratkan. Jadi di sini ya epsilon I ini bersifat independen. Masih ingat jadi uji validitas untuk residual sama itu yang akan kita gunakan juga di regresi. Jadi error atau residual bersifat independen, identik, kemudian juga berdistribusi normal dengan minnya 0 dan variansinya tertentu. Seperti yang ada di slide ini. Slide 19. Ini sama ya. Nah, nilai-nilai tadi itu ya, selisih antara YI dengan YI topi. Kita dengan regresi, makanya istilahnya least square ya, least square, jadi kuadrat terkecil. Nah, kita ada contohnya seperti ini, tapi sebelumnya saya mau
tunjukin dulu. Kalau ada persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini ditunjukkan sebetulnya karena ada error, maka persamaannya menjadi YI sama dengan alfa ditambah beta XI ditambah epsilon IJ. Atau bisa dituliskan Y sama dengan alfa plus beta X plus epsilon. Nah, epsilon adalah selisih antara YI dengan. Nah, siapa YI dotnya itu? YI barnya atau topik? Siapa itu? Yang mana? Jadi alfa plus beta XI inilah ya. Jadi Y ini bisa dituliskan juga nanti Y selisih ini adalah sebetulnya nilai prediksinya kan ya. Sehingga Y dikurang YI sama dengan epsilon I-nya. Nah, ini yang harus diminimalkan juga. Sekarang kita, kalau kemarin hanya kita uji saja. Nah, sekarang kita minimalkan. Nah, beta itu mewakili apa sih? Atau B ini mewakili apa? Kalau di slide 17. Y sama dengan A plus BX. Ini di SMU mestinya sudah. Kalau ada garis, ya. Nah, saya ambil contohnya slide 20. Ini garisnya Y sama dengan A plus BX. Garisnya persamaannya Y sama dengan A plus BX. A itu mewakili apa? Dulu. Kalau ada persamaan. C-nya, Pak. Apanya? C, konstanta. Y sama dengan A plus BX ya. Persamaan regresi sederhana. A itu mewakili apa? Gradiennya, Pak. Bukan. A itu mewakili perpotongan antara persamaan itu dengan sumbu Y. Lihat gambar kita itu ya. Teruskan. Itu kan sekitar 340 mungkin ya. Slide 20. Saya nggak bisa itu karena kebetulan kamera saya nggak lagi ada masalah. Jadi perpotongan antara garis regresi dengan sumbu Y yang tegak lurus. Nah, jarak antara perpotongan itu dengan titik 00 itulah A. Bisa bayangkan kan ya? Itu adalah A. Jadi perpotongan antara persamaan garis regresi dengan sumbu Y ditarik ke 0, dia adalah A. Atau namanya adalah intercept. Intercept. Kemudian B itu adalah tangan sudut ya, kalau ditarik antara garis regresi dengan garis horizontal ada alfa ya, maka tangan alfa menunjukkan kemiringan dari persamaan regresi. Jadi namanya adalah slope. Slope, S-L-O-P-E. Jadi B itu menyatakan slope-nya, A itu menyatakan intercept-nya. Jadi di dalam membuat persamaan regresi, kita nanti menentukan berapa nilainya A, berapa nilainya B. Itu ya intinya. Sehingga ini nanti ada diminta hubungan antara lot size dan lead time. Nah, apa yang dimaksud dengan manufacturing lead time? Manufacturing lead time itu lamanya proses pembuatan, bukan yang di pabrik. Pokoknya mulai dari order masuk sampai produk jadi itu adalah lead time-nya. Nah, apakah lead time itu atau bisa dihubungkan dengan lot size? Lot size itu ukuran yang dibuat setiap kali. Jadi saya mau membuat setiap kali saya buat 10 aja. Itu lot pertama. Bisa saya besarkan. Setiap kali bikin 20. Nah, di sini sampai berapa? Lot size-nya 80. Nah, lead time-nya
Kalau semakin banyak yang dibuat, lead time-nya semakin panjang waktunya. Nah, ada hubungannya kalau dibuat scatter plot-nya seperti ini. Dari grafik, plot, keluar slide 21. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa A-nya, berapa B-nya, maka masuk ke regression ya, seperti ini, kemudian nanti keluar hasilnya, ada ANOVA-nya juga ya, ada ANOVA-nya, ada persamaan garisnya, nah kemudian ada hal-hal lain yang, nah yang atas ini pengujian untuk saya tunjukkan semuanya di sini. Jadi hasilnya nanti menunjukkan persamaan regresinya. Nah di sebelahnya ini plotnya seperti ini. Y sama dengan 4,7117 ditambah 1,480 X. Nah ada pengertian R square. Nanti kita lihat. Nah sini ada pengujian mengenai koefisien-koefisien ini, ya, konstanta, dan juga di sini ada slope, ya, apakah dia signifikan atau tidak, gitu. Kemudian ada R square, kemudian ada analisis variansinya, seperti yang kemarin itu kita lakukan ya. Jadi di sini apakah memang lot size itu mempengaruhi atau tidak dari sisi ANOVA-nya. Apakah lot size punya pengaruh atau tidak. Nah, ANOVA ini bisa menunjukkan ada pengaruh atau tidak karena p-value-nya 0. Kan H0-nya μ1 sama μ2 atau τ1 sama τ2 dan seterusnya kan. Nah, satunya paling tidak 1 tidak sama dengan 0 atau 1 tidak sama dengan yang lainnya. Nah, kalau begitu kita bisa melakukan kesimpulan kalau H0-nya gagal ditolak, berarti memang lead time mempunyai pengaruh. Ukuran lot size-nya. Nah, kemudian dicek di atasnya, ya, konstannya ini sebesar p-value-nya 0,184, untuk X p-value-nya 0,00. Jadi ada pengujian lagi di sini sebetulnya. Nah ini yang saya belum bisa kirimkan ini. Kenapa kok gagal terus ngirimkan baik. Nah seperti ini. Nah, R kuadrat atau R square ini di slide 24 ya, menyatakan coefficient of determination. Koefisien determinasi R kuadrat. Ya. Semakin besar dia semakin baik. Itu yang kita lihat. Kemudian nanti ada uji tadi di hasilnya uji T dan lain sebagainya. Saya mau ajarkan cara membuatnya supaya tahu sehingga kalau mau membuat regresi itu seperti apa, makhluknya itu seperti apa. Nah, masukkan data-data tadi ya, yang ada tadi lot size dan sebagainya ke saya masuk ke ini dulu aja. Saya masuk ke Minitab. Coba masukkan di C1-nya itu data-datanya tadi ya.
Permisi Pak. Ya, Untuk data yang kembar itu data 40 sama 60 Pak. Sehingga sampai 80 saja. 20, 29, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ya, 20, 29, 50, 60, 50, 60, 70, 85, 90. Oh, saya 80 itu 95 mestinya ya. 95, loh, saya kok keliru ya, 10, 20. Lot saya. Ya, saya keliru, 10, 20, 20, 29, 30 dan 50, 40, 60. Oh, ini 40 ya mestinya ya. 40 dengan 70, terus 50 dengan 85, ya, terus 60 dengan 90, 60 dengan 95, terus 70 dengan 109. Delapan puluh dengan 120. Ini LS. LT. Kan nggak perlu dibuat itunya kan ya? Apanya? Korelasinya mau dilihat. Sudah ada contoh korelasinya ya. Kita nggak usah lihat korelasinya ya kan? Masuk ke regresi, start, terus regression, start, regression, ini regression, kayaknya bukan yang saya agak. Responnya itu lead time ya. Continuous, sebentar saya cobanya ini. Waduh, kok repot ini. Saya coba dulu, karena saya belum biasa. Oh iya. Masuk ke regression, fit regression model, responnya LT, prediktornya LS ya. Kita nggak usah masuk modelnya. Masuk ke model, ini pasang satu-satu semuanya,
kemudian LS dipasang di sini. Di modelnya ada LS, include constant term in the model. Diokekan. Simple table. Kalau sudah diokekan, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya sama dengan LT471 ya. Sama enggak hasilnya? Sama ya. Sama, Pak. Nah, itu cara membuat regresinya sederhananya seperti itu. Nah, sekarang sudah masuk, saya kirimkan di WA Group pengujian model statistik. Nah, coba dibaca. Baca dulu ya. Pengujian model statistik. Coba teman-teman yang di rumah.
Jadi cara membacanya ya, lihat di situ. Interpretasinya apa, H0-nya apa, dan sebagainya. Sudah saya berikan itu kan enak, jadinya tinggal sudah dibaca. Jadi yang kita lihat pertama pengujian kesesuaian model ya. Dilihat dari nilai koefisien determinasi dan uji lack of fit dari persamaan regresi. Nah, di sini ditunjukkan koefisien determinasi R kuadrat menunjukkan apa ya. Dapat dihitung dengan persamaan apa seperti ini kita sudah dapat. Kemudian ada uji simpangan model lack of fit menggunakan hipotesis tidak ada lack of fit, ada lack of fit. Nah, pengujian lack of fit ini diperlukan bila terhadap pengamatan berulang, yaitu satu nilai prediktor untuk satu kombinasi nilai prediktor. Ada nggak di kitab pengulangan? Dari datanya tadi. Ada? Nah, ada pengulangan ya.
Nah, kalau ada pengulangan, bagaimana memunculkan lack of fit? Bagaimana memunculkan lack of fit? Kembali ke Minitab, saya tunjukkan ya. Ke Minitab, ini saya sudah berhasil mengeluarkan. Ya, di saya ada lack of fit ini, kelihatan nggak? Di saya, oke, nggak apa-apa. Baik ya, caranya gini, supaya masuk start lagi, regression seperti tadi, ya, start regression, masuk ke regression, masuk seperti tadi, ya, masuk regression seperti tadi, terus masuk fit regression model seperti tadi ya. Nah, sekarang ditambahi yang ini sama ya, respon, LT, continuous, jadi regression. Untuk model itu sama ya, untuk modelnya sama. LS kan yang ada dalam ada ya. Nah, di resultnya, coba regression result, tadi kita kan basic tables atau simple tables, sekarang masukkan expanded table. Expanded table. Ada display of results kan ya. Ada method, analysis of error, semua sudah diklikin. Terus kemudian ada expanded table. Diokekan. Kalau sudah diokekan dan diokekan semuanya. Kalau nanti ya kita grafik itu 4-in-1 itu kita pasang nantinya ya. Storage residual kita simpan itu nanti aja ya. Sekarang kita ini aja. Nah, kalau jadi oke kan, coba keluarkan. Hasilnya seperti yang saya ini nanti. Ada di analysis of variance-nya. Analysis of variance-nya ada lack of fit. Ya. Ya. Semua yang di rumah-rumah, yang di kelas bisa ya. Nah, lengkap toh sekarang jadinya. Kalau ada pengulangan, kalau tidak ada pengulangan tidak bisa. Maka sebaiknya kalau kita melakukan regresi, mengumpulkan datanya itu kalau bisa ada pengulangan. Karena validitas model itu dilihat dari R kuadratnya, ya, R square, dan lack of fit. Kan memang sebaiknya ada replikasi itu kalau ngambil data itu. Kan ingat, ada gunanya replikasi dan randomisasi. Baca lagi. Dalam melakukan eksperimen, kita perlu melakukan replikasi dan randomisasi. Nah, lihat lagi sekarang. Berapa ininya? P-value-nya? 0,8 sekian ya. Nah, H0-nya kan tidak ada lack of fit. H1-nya ada lack of fit. Karena P-value lebih besar dari alpha, maka H0 gagal ditolak. Artinya apa? Tidak ada lack of fit. Jadi, dua pengujian awal PES. Ini ya. Jadi, R kuadratnya, R square-nya sebesar 97%. Jadi, kalau kita baca, R square 80% artinya apa? Variasi dari respon yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar berapa tadi? Sebesar 97%. Jadi bagus. Variasi itu kata lainnya adalah variansi. Jadi kalau persamaan itu ya bisa menjelaskan 97% dari variasi, dan kata lain banyak titik-titik observasi yang berada di garis
prediksi. Artinya begitu. Artinya varian berarti kan 97%, sisanya itu cuma berapa? 3% lah yang nyimpang itu. Itu bayangkannya ya, R kuadrat itu seperti itu. Lack of fit sudah. Kemudian ada hipotesisnya, nanti dibaca. Pengujiannya ada pengujian secara individu sama pengujian secara serentak. Ya. Hasil kita pertama apa? Persamaan. Ya. Kemudian kedua apa? Uji apa? Di keduanya uji apa? Hasilnya koefisien toh. Nah, koefisien itu representasi dari pengujian secara individu. Ya. Kemudian analysis of variance itu adalah representasi dari pengujian secara serentak. Di handout saya sudah ada itu juga. Nah, pengujian koefisien menggunakan distribusi T. Ya, di sini menggunakan T value. Distribusi T. Di handout saya ada, saya jelaskan itu ya. Beta I sudah 0, beta I tidak sama 0. Jadi pengujiannya seperti ini. Kemudian taruh manual pakai rumus 211, 212, begitu dan seterusnya. Ya. Uji serentak, betanya. Nah tadi kalau untuk uji individual ada 2 beta jadinya ya. Beta 0 sama beta 1. Beta 0 itu sama saja dengan konstan. Beta 0 sama saja dengan konstan. Perhatikan ya. Karena persamanya kan LT sama dengan 4,71 ditambah 1,48 LS toh. Jadi konstannya 4,71 itu adalah beta 0 ditambah beta 1. Beta 1-nya adalah 1,48. Nah, 4,71 itu adalah slope atau intercept. 4,71 itu slope atau intercept. Intercept ya, perpotongan antara garis prediksi dengan sumbu Y. Nah, jaraknya dari 0 lah, itu sebesar 4,71. Tetapi p-value-nya 0,184. Artinya apa? Nolnya ditolak atau gagal ditolak? Gagal ditolak. Kalau gagal ditolak artinya apa? Beta 1, beta 0 sama dengan berapa? Hah? Kok bingung? H0-nya kan BI, I sama I-nya mulai 0 atau 1 lah, oke. Beta 1 berarti mewakili intercept. Kalau beta 1 sama dengan 0, artinya apa? Secara statistik sama dengan 0. Hah? Mulai dari 0. Tidak ada perpotongan itu. Sehingga garisnya seharusnya dari 0. Itu. Jadi ada pengujian. Memang di sini dituliskan kan 4, sekian ya. Oh maaf, ya 4, sekian. Itu secara statistik sama saja dengan 0. Jadi statistik itu seperti itu pengujiannya. Ya. Nah, kemudian beta 1-nya berapa dia p-value-nya? Beta 2. Yang 4 punyanya slope berapa? 1,48, p-value-nya 0,0000. Berarti H0-nya ditolak atau gagal ditolak? Gagal ditolak. Jadi artinya memang ya
nilainya ada sebesar 1,14. Itu. Terus S ya, S di model summary. S-nya 4,2. 4,2, 6 sekian. Nah, lihat ada error. Error itu dibagi dua. Lack of fit sama pure error. Kalau dijumlahkan itu 18,23. Kalau dijumlahkan 18,23. Cocok nggak? 9727,74 dibagi 18 sama dengan 533 itu. Cocok nggak? Untuk F value LS. MSE-nya artinya sebesar 18,23 toh. F kan MS regression dibagi MS error. 9727 dibagi 18. Cocok nggak 500-an? Cocok kan ya? Nah, MSE-nya 18,23. Kalau diakarkan berapa? Bisa diikuti yang di rumah-rumah? Halo? Ya Pak, bisa Pak. Bisa ya? Terima kasih. Berapa? 18,23 kalau diakarkan berapa? Nah, 4,269 ya. Maka S itu mewakili apa? Deviasi standarnya siapa? Dari error, betul. Karena MSE adalah varian dari error ya. Sigma epsilon kuadrat itu sebesar 0,44. Jadi kalau residualnya itu di save ya, di storage, disimpan, kemudian kita lakukan uji kenormalan terhadap residual itu, maka min-nya harus 0. Variansnya tertentu. Gitu. Nah, di sini S-nya. Jadi kalau kita, tadi saya katakan, kita ingin bandingkan dengan model lain. R kuadratnya sama-sama bagus, sama-sama tidak ada lack of fit, maka kita gunakan ini tadi, nilai S. Nilai S yang terkecil itu menunjukkan modelnya yang lebih baik. Ya, toh, karena errornya kecil. Jadi lihat R kuadratnya sama lihat nilai S. Nah, seperti ini loh, ya. Baik, ya. Ini gambaran, ya. Kalau melakukan regresi, luar biasa. Cukup banyak yang kita cover hari ini. Jadi, introduction-nya, pengenalannya, cara membuatnya, dan sebagainya di Minitab. Jadi, nggak usah ragu-ragu. Nanti kalau belajar, soal-soal di buku itu semua bisa dikerjakan pakai Minitab. Cuman interpretasinya. Nah, interpretasinya liwat. Nanti saya kirimkan lagi yang tadi belum terkirim. Baik. Nanti hari Senin saya review lagi ya, sambil dibaca lagi ya. Jadi untuk nanti malam kita 6:30 ya. Oke, nanti begini ya, sedikit saya tahu. Kalau di datanya itu ada 2 sampel kan ya, mewakili 2 populasi. Kalau melakukan uji kenormalan, cukup H0 data berdistribusi normal, H1 data berdistribusi yang lain. Kemudian untuk sampel 1, p-value-nya berapa gitu aja. Nggak usah diulang lagi ya. H0, H1-nya nanti terlalu lama nulisnya. Ini cepet-cepetan, soalnya nggak terlalu sulit, tapi waktunya saya batasi betul. 1 jam. Sekitar 3-4 soal. Cepat baca, oh ini masuk, apa Dan? Ini jenis apa? Jenis apa? Pair atau independen. Kemudian ingat tabel 20 itu kan ya. 1 sampel atau 2 sampel. Sigmanya diketahui atau tidak. N-nya besar atau kecil. Kan itu aja kan.
terus berpasangan, pair, atau independen. Dapat itu tek. Jadi soalnya saya tuliskan di Word. Ya. Data-datanya di Word, tinggal di copy, kalau mau masukkan Minitab, gampang, nggak usah nyalin lagi. Gitu. Ada mungkin yang summarize datanya. Jadi pengujian cukup itu aja. Sekali untuk varians misalkan, kan equivarians sekali aja toh. Ya, laporkan selalu ya, laporkan nilai T atau nilai Z-nya, kemudian p-value, kemudian lebih besar atau lebih kecil dari H0, H0-nya ditolak atau gagal ditolak, terus jangan lupa kesimpulan dengan kata-kata. Artinya apa hasil dari pengujian hipotesis ini? Cukup jelas? Yang di rumah-rumah? Pesan saya ini tadi? Jelas, Halo? Pak. Jelas ya? Baik, kita akhiri aja sudah. Cukup untuk yang ini. Terima kasih. Selamat